Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaida, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Oke, jadi hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin ya, tentang pH larutan penyangga. Kemarin kan yang kita bahas penentuan pH larutan penyangga asam. Kali ini kita mau bahas penentuan pH untuk larutan penyangga basa. Nah, untuk kali ini sama kayak kemarin ya. Jadi larutan penyangga basa yang mau kita bahas kali ini itu adalah pembuatan larutan penyangga secara nggak langsung ya. Secara tidak langsung dibuat larutan penyangganya dengan cara pencampuran asam dan basa, dimana waktu dicampur asam dan basa ini biasanya dia dari asam kuat dan basa lemah ya. Pada pencampuran ini waktu kita buat mula-mula bereaksi sisanya, ini di keadaan sisa atau di keadaan setimbang, ini masih bersisa si basa lemahnya sama garam pasti ya gitu. Jadi yang bersisa itu basa lemah. Kemarin kan kalau misalnya kita mau buat buffer asam atau larutan penyangga asam, itu yang bersisa yang asam lemah ya. Kali ini kalau kita mau buat larutan penyangga basa, berarti yang bersisa itu yang basa lemah kayak gitu. Jadi bisa ya dibedakan kapan kita pakai rumus untuk penyangga basa, kapan kita pakai untuk larutan penyangga asam kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang bersisa yang asam lemah, berarti kita pakai rumus untuk buffer asam gitu yang kemarin ya. Tapi kalau misalnya kita yang bersisa waktu kita buat mula-mula bereaksi sisanya di keadaan setimbang itu yang bersisa si basa lemah, maka kita pakai rumus buffer basa gitu. Nah, untuk cara penentuan pH-nya sama kayak kemarin juga. Jadi pertama, kalau udah pencampuran asam sama basa seperti yang Ibu bilang kemarin, wajib kita tuliskan reaksinya dulu gitu. Jadi kita tuliskan reaksinya, kemudian kita tentukan mol untuk di mula-mula bereaksi sama sisanya kayak gitu. Ingat ya, yang dimasukkan harus dalam bentuk mol, bukan molaritas. Oke? Jadi kalau masih molaritas harus dicari dulu molnya. Kemudian yang terakhir baru ditentukan pH-nya dengan menggunakan rumus dari buffer atau larutan penyangga basa gitu. Oke? Langsung aja kita masuk ke contoh soal. Di sini katanya ada NH3 10 ml NH3 0,1 molar dengan Kb 10 pangkat min 5 direaksikan dengan, ini bukan NaOH ya, tapi HCl, sorry ini Ibu salah tulis, dengan 20 ml HCl 0,1 molar. Tentukan pH larutan yang terbentuk. Nah, seperti yang udah Ibu jelaskan tadi, langkah pertama kita cari dulu mol masing-masing zatnya ya. Tadi zatnya kan ada NH3 sama HCl ya kan. Nah, mol NH3-nya di sini molaritasnya ada 0,1 molar, volumenya 100. Berarti kalau kita kalikan 0,1 dikali 100 hasilnya 10 ya. Dan satuannya milimol, ingat ya, karena volumenya mililiter. Oke. Kemudian mol HCl, ini HCl ya yang NaOH. Mol HCl itu molaritasnya 0,1 dikali volumenya 20. Maka kalau kita kalikan hasilnya adalah 2 milimol. Oke. Nah, selanjutnya kita tuliskan reaksinya. Dimana reaksinya kan tadi antara HCl dengan NH3 ya kan. Nah, hasilnya itu adalah NH4Cl. Oke. Nah, kita buat mula-mula bereaksi dan setimbangnya selanjutnya. Mula-mulanya kan HCl-nya tadi 10 mili ya. Kemudian NH3-nya itu 2 mili. Oh, ini Bu salah tulis ya. Harusnya yang 10 mili itu si NH3. Oke. Jadi di sini ini 10. Oke. Ini 10, di sini yang 2 ya. HCl-nya yang 2. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari sini, ini kan yang paling kecil nilainya itu adalah si HCl. Ya kan? Dimana nilai HCl-nya, coba bentar kita buat dulu warnanya. Oke. Nah, di sini NH3-nya tadi 10 ya. Di sini 10. Kemudian HCl-nya di sini 2. Oke. Di sini 2.
Oke, nah yang paling kecil itu kan HCl, karena kan dia 2 milimol. Berarti yang jadi reaksi pembatas itu ya si HCl, ya kan? Maka di sini jadilah 2 milimol yang bereaksi. Ingat, mol yang bereaksi itu perbandingannya harus sama dengan koefisien reaksi. Jadi kalau misalnya koefisiennya sama semua, maka mol bereaksinya juga bakalan sama. Jadi di NH3 juga yang bakal bereaksi 2 milimol gitu. Oke, jadi di sini juga 2 milimol. Kenapa 2 milimol? Karena koefisiennya sama dengan HCl, ya kan? HCl-nya koefisiennya 1, NH3-nya juga sama 1. Jadi kalau di HCl yang bereaksi 2 milimol, maka di NH3 yang bereaksi juga 2 milimol. Gitu juga untuk NH4Cl, maka yang bereaksi di sini adalah 2 milimol juga. Oke, nah sekarang kita masukkan nilainya. Untuk HCl, mula-mulanya 2, bereaksinya juga 2, maka sisanya habis, nggak ada yang bersisa, ya kan? Nah untuk NH3 di sini mula-mulanya itu 10 milimol. Kemudian yang di bawahnya yang bereaksi itu 2 milimol, maka sisanya adalah 8 milimol. 8 milimol. Kemudian untuk NH4Cl si garamnya ini adalah 2 milimol. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan yang bersisa si NH3 dengan NH4Cl. Ingat NH3 itu basa lemah ya. Basa lemah, sedangkan NH4Cl itu adalah garam. Ya kan? Nah, karena yang bersisa basa lemah dan garam, maka cara penentuan pH-nya itu kita pakai buffer basa, oke? Nah, kita lihat di sini kalau untuk buffer basa kemarin kan udah ada ya rumusnya. Konsentrasi OH negatif itu sama dengan Kb dikali mol basa lemah yang bersisa dibagi dengan mol garamnya dikalikan dengan valensi. Oke. Nah, kalau dari yang tadi, ini kan kita udah ada Kb-nya tadi 10⁻⁵ ya. Kemudian dikali mol basa lemah sisanya. Tadi kan yang bersisa itu 8 milimol, ya kan? Kemudian mol garamnya yang dihasilkan itu adalah 2 milimol. Kemudian dikalikan dengan valensinya 1 ya, karena ion basanya di situ kan si NH4, ya kan? NH4-nya cuma 1, gitu, maka valensinya 1. Oke. Nah, 8 dibagi 2, ini kan bisa kita sederhanakan. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Maka OH negatifnya itu jadi 4 dikali 10⁻⁵. Oke. Nah, udah dapet OH negatif, maka yang kita dapatkan itu adalah POH, bukan langsung pH. Ya, maka POH-nya adalah kan min log OH negatif ya. Tadi OH negatifnya 4 kali 10⁻⁵. Maka POH-nya, ingat 5-nya pindahkan ke depan, jadilah POH-nya itu 5 dikurang log 4. Oke. Nah, dapat pH baru kita dapat POH, maka kita dapat pH, di mana pH itu kan 14 dikurang POH ya. Tadi POH-nya 5 dikurang log 4, 14 dikurang 5 hasilnya 9. Di sini ada negatif jumpa negatif, jadi positif, maka pH-nya 9 ditambah ini log 4 ya. Oops. Oke, nah di sini ini 9 ditambah log 4. Oke, jadi kayak gitu cara penentuannya, hampir sama dengan yang asam kemarin, bedanya cuman di penentuan pH-nya aja nanti. Kalau di buffer asam yang bersisa asam lemah, kalau di buffer basa yang bersisa basa lemah. Kalau asam kita pakai H positif, kalau basa kita pakai OH negatif, kayak gitu dia. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.